Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Megol Jakarta nih. Udah lama kita nggak review produk-produk. Nah kali ini ada kedatangan tamu spesial lagi dari Nanotech Kotenten. Halo Kak Regen. Halo. Ya. Thank you udah datang ke segmen review produk. Yes. Jadi yang di depan kita ini line up terbarunya dari Nanotech ya. Betul. Banyak nih. Iya. Mungkin Kotenten boleh jelasin nih apa aja yang terbaru nih dari. Jadi yang terbaru yang lagi nge-hype ini sebenarnya ini Nanohuman. Nanohuman. Iya. Nanohuman. Oke. Ya, jadi Nanohuman ada juga nih kabel RCA yang Nanolight. Okay. Nah, ini RCA yang RC1010 sama itu USB. Nah, kita masuk dari yang Human dulu. Oke, Human. Ini Nanohuman ini mainnya itu di frekuensi, di resonansi. Banyak yang menyamakan dengan merek yang Jerman. Tapi ini sistem kerjanya benar-benar berbeda. Karena ini main di frekuensi di 7,83 Hz. Jadi di frekuensi Human. Dia benar-benar low, cuman untuk kondisi-kondisi tertentu enggak tepat di 7,83. Somehow bisa di 8 lebih atau sampai di 9. Nah, kita satu-satunya di dunia untuk saat ini yang setahu aku ya, yang bisa adjust frekuensi ini, kita bisa adjust frekuensi di sininya. Aku lihat tadi ada potensionya. Nah, dan ini juga kita bisa adjust intensitasnya, jadi kekuatannya. Jadi terlalu kuat pun nggak terlalu baik, dia suaranya ngepick gitu. Jadi dia bisa di-adjust. Nah, apa saja yang dipengaruhin? Salah satunya itu otak yang dipengaruhin. Jadi ada beberapa produk Human itu dipakai untuk orang terapi, gitu. Jadi kalau audio nano kita sebutnya Nanohuman. Iya. Nanohuman. Nanohuman itu berarti kalau menurut penjelasan konten itu tadi, apa bedanya sama dengan kan Nanotech punya harmonizer nih? Bedanya gini. Kalau ini benar-benar main di frekuensi, kalau misalnya nano harmonizer itu mainnya di energi. Different. Benar-benar different. Kalau harmonizer bukan dia keluarin frekuensi juga? Enggak. Dia mainnya benar-benar di energi. Beda. Ini ngeluarin frekuensi. Dia keluarnya di super low ya? Iya, super low, benar-benar gitu. Enggak kita kedengaran, tapi bisa mempengaruhi frekuensi lain seperti low, mid, sama high. Jadi kalau misalnya kita bisa adjustnya benar-benar precise, pas, itu low-nya itu bisa tight, bisa bersih kok. Mid-nya juga bisa terdengar lebih open, high-nya itu terdengar lebih ada punya headroom sama extend. Ini sih alat benar-benar gila. Nah, harganya, sorry aku langsung sebut harga. Harga di retailnya itu 20 juta. Ada beberapa orang juga, kok mahal sekali gitu ya. Sedangkan di pasaran itu kan di bawah 10. Yang membedakan produk aku dengan yang di pasaran, kita itu internalnya ada 3 antena di dalam. Kalau 3 antena. 3 antena. Jadi sama aja nih, dalam satu alat ini ada 3 alat di dalam nih. Di satu kemasan kita ada 3 alamat. Berarti 3 kali? 3 kali, betul. Jadi setelah kami research ya, antena satu dengan intensitas yang besar, belum kan kita udah agree tadi, kalau terlalu besar juga suaranya ngepick. Jadi kalau antenanya dibanyakin, cakupannya lebih luas, tapi dengan intensitas yang cukup gitu, itu jauh lebih efektif. Lebih menyebar juga ya. Betul. Efeknya ya. Nanohuman. Nah, dan gilanya ini kita pakai PCB-nya itu pakai 24K gold, 4 layer. 4 layer di PCB-nya. Iya, betul. Dan terus supply-nya kita udah dual regulated. Jadi ini sih bener-bener emang didesain very high end komponen, high end design gitu ya. Sama ya partnya juga gila-gilaan semua. Makanya suaranya kalau di compare banyak yang cocok, wah suaranya mewah sekali gitu. Tapi berarti untuk setiap sistem mungkin harus di tune-nya berbeda ya?
Yes, kalau di mobil paling tune-nya sedikit sekali. Tapi kalau misalnya di home kan ruangannya lebih besar, itu tune-nya agak sedikit berbeda. Oke. Kalau di car kurang lebih ya. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Kalau untuk home kita harus tune lebih precise lagi karena ruangannya beda gitu ya, betul. Oke, ada yang gede, ada yang kecil ya. Oke. Project Nano Human ini cukup menarik, mungkin nanti kita akan demo juga di mobil. Sebenarnya penasaran sih gua. Jadi pertama kali lihat udah sempet lihat di IG-nya Nanotech. Aku pernah nge-tag juga ya. Nah, ini apa lagi gitu kan. Jadi menarik, kita nanti mau cobain aja lah langsung. Ya. Jangan lupa gini, tabrakan nggak sama harmonizer, nggak tabrakan. Jadi sama produk Jerman kalau udah pakai nggak ada masalah. Begitu kita pasang lagi, improve lagi. Jadi nggak tabrakan. Ini posisi di mana? Oke, jadi gini, posisinya sebenarnya kalau misalnya main di low frekuensi mau taruh di belakang itu nggak ada masalah. Tapi kan kadang-kadang kita seneng tuh taruh di atas kan keren gitu kan. Ya itu juga improve. Kalau mau lebih improve, pasang dua Coregen, depan sama di belakang. Kalau di belakang itu deket subwoofer? Enggak juga, enggak. Di mana aja? Iya, mesti dicari sih. Sebenarnya mesti dicari juga. Berarti ini juga penempatannya juga ini ya, sangat menentukan juga ya? Iya, betul. Oke. Berarti kalau harmonizer boleh taruh di atasnya atau di belakangnya gitu ya? Harmonizer di atasnya masih boleh. Masih boleh. Oke. Siap. Oke, kita lanjut ke mungkin dari RCA dulu ya. Nanolight ya. Oke, Nanolight. Ini Nanolight itu RCA kita line up kita yang maksudnya yang entry level. Oke. Nah, di sini ada perubahan apa nih? Ada perubahannya gini. Tetap kabelnya udah full shielded. Oke. Dia antara kabel-kabel yang beredar yang di harga range 2 jutaan, ini kan harganya 2 jutaan ya 1 meter per. Satu-satunya mungkin yang pakai Ciumelat maksudnya full shielded mungkin kita loh. Nah, yang ngebedain ini kepalanya Coregen. Nah, kepalanya ini kita sekarang udah full groundnya udah full dan udah pakai rhodium dan ininya kok shellnya ini metal. Non magnetic, jadi kalau deketin magnet dia nggak nempel. Aman. Jadi suaranya diem. Jadi improvement di suaranya juga itu cukup luar biasa sih. Aku rasa kalau misalnya kabel ini oke ya. Nah, yang ini yang menarik ini RC1010. Nah, ini yang menjadi flagshipnya ya. Belum, masih ada yang lebih atas lagi. Masih di atas lagi. Kalau dulu kayaknya ini yang paling flagship waktu itu ya. Iya, ada yang di atasnya lagi. Sekarang yang referensi ya. Di atasnya lagi. Iya, ini RC101. Nah, gini, ada penambahan harmonizer. Nah, ini dia. Ya, penambahan. Tadi Coregen nanya ini grounding bukan? Bukan. Ini harmonizer. Teknologinya cuma kita yang punya. Jadi ini sebenarnya disambungnya kemana nih? Ini sambungnya itu ke groundnya si RCA. Jadi dikeluarin kabel, masukin ke ini. Tapi di satu sisi ya? Di satu sisi. Iya, di satu sisi. Groundnya aja yang kita mainin. Kalau misalnya dua sisi lebih bagus lagi? Lebih bagus tapi harganya kan. Soalnya ini satunya aja udah 10 juta. Jadi gini, dengan RCA yang 1 meter, dengan RCA yang 1 meter itu kan harganya 10 juta. Nah, kalau misalnya ditambahin harmonizer ini ya 10 juta. Jadi ini total nih 30 juta kok. 30 juta. Coregen Tapi sebenarnya harmonizer ini apakah maksudnya ini mungkin untuk referensi juga. Misalnya pakai Nanolight gitu. Mau ditambahin harmonizer? Ya bisa. Orang gila lah ya. Maksudnya kabel 2 juta cuma pakai harmonizer. Iya, terserah dia aja. Berarti bisa juga bisa juga. Suka-suka dia lah. Berarti ini mungkin boleh jelasin sedikit tuh. Apa yang maksudnya fungsi dari harmonizer ini untuk si RCA tuh? Sistem kerjanya tuh sama-sama aja menginjek kristal energi ke dalam ya, membuat purity kelistrikan atau purity dari signal RCA itu. Nah, begitu kalau misalnya udah dia bekerja itu karena bersih, suara itu mid high bisa lebih kelihatan clean dan punya headroom, dan dia itu create headroom. Jadi kalau misalnya kita compare dengan kabel-kabel yang maksudnya dalam tanda kutip yang belum menggunakan teknologi ini ya, kebantingan di headroom. Jadi
kalau misalnya kita compare head to head tok gitu ya, seolah-olah kabel yang tadinya udah bagus nih, kabel A misalnya gitu kan, terus pakai nanotech yang pakai harmonizer itu suaranya kayak ngembang gitu. Jadi serasa lebih powerful gitu ya? Atau yes, lebih powerful dan lebih punya headroom yang besar. Kita bener-bener main di teknologi sini, main di teknologi. Boleh dibilang banyak yang mengadopt. Biasanya kabel-kabel mahal semuanya mengadopt, kayak ada satu tabung itu, banyak kan cuma itu mainnya di grounding. Cuma main di grounding doang. Kalau kita nggak main di grounding, kita malahan justru mainnya itu di harmonizer di crystal energy. Berarti ada energinya ya. Iya. Berarti ya. Ini teknologi untuk saat ini kita yang punya. Dan ini Jepang. Yes. Benar ya, Jepang ya. Ini jadi produk nanotech nih dari Jepang nih ya. Dan kita, aku belum masuk. Kita punya produk, jacknya semua kita create. Jadi contoh ini ada logo nanti bisa di shoot ya. Mungkin yang ini nih ya, jelas tuh. Iya. Ada. Jadi bukan kita misalnya kita beli third party misalnya di OYD kayak atau apa kayak gitu. Tapi kita benar-benar create ini semuanya. Create sendiri ya. Iya, betul. Oke, ya. Special order lah. Mungkin tanya sedikit kok. Mungkin di luar topik ya. Ini ada kan ini lagu nanotech ya. Iya. Nah, kalau yang logo yang sebenarnya yang logo ini logo apa ya? Ini aku demen aja ngeliatnya. Tapi kita udah patenin juga sih. Udah patenin sebagai logonya nanotech ya? Iya, kita patenin juga untuk logo nanotech. Tapi sebenarnya logo nanotech nih bener-bener yang ini. Iya, nanotech yang ini. Terus aku belakangan sering lihat ada dua jadinya. Ini ini seperti ini, depannya ada nanotech, belakangnya ada logo yang seperti ini. Yang punya simbol. Oke. Tapi itu dua-duanya nanotech ya? Iya, betul. Oke. Jadi guys, ini ciri khasnya banget. Kalau kalian udah lihat logo seperti itu ataupun logo yang nanotech, kalian udah tahu lah. Tapi kalau udah lihat ini mulai banyak, makanya trademarknya dari nanotech kebanyakan semua pakai logo ini ya sekarang ya. Iya, betul. Oke, simbol seperti ini. Iya. Jadi kalian udah tahu lah itu produknya siapa gitu ya. Jadi sangat-sangat bagus sih untuk branding, juga sangat-sangat ngena gitu. Aku lihatnya juga bagus gitu. Iya. Untuk logonya. Oke, out of topic, back to the topic lagi. USB. Nah, yang USB. Oke, USB. Kita udah provide ya semua. USB-C kita punya kepala sendiri. Oke. Ini USB-B. Kita juga udah punya produk sendiri. Terus USB-A sama ada USB-A yang female juga kita ada. Udah ada semua. Jadi kalau misalnya nanti dari Mega ada kebutuhan, kok Tenten yang satu A, yang satunya A female gitu, untuk perpanjangan USB kita ada. Berarti ini kalau ini sebagai kabel OTG juga bisa ya? Betul, bisa. Benar, ya? Ini justru ini OTG. Ini OTG, ini masuk misalnya ke DAP, ini masuk ke DAC. Itu bisa. Dan kita punya kabel itu bukan custom kok. Jadi udah jadi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya mau 5 meter, gitu ya? Mau 5 meter pun umumnya nggak ada masalah. Nah, biasanya kalau misalnya yang custom itu masalahnya karena interference kan, karena dia kan ini nggak kuat. Nggak kuat. Iya, betul. Karena dia ada interference kan. Shieldingnya kurang oke. Ini udah kita bikin shieldingnya cukup oke. Jadi kabel USB ya. Iya, agak rentan. Memang lebih rentan. Justru yang lagi rame ini justru kita banyakkan untuk ini kok Regen, kabel extension. Kabel extension. Jadi misalnya kabelnya misalnya misalnya head unit gitu ya, Android gitu ya. Keluar kabel kan USB colok ya. Kita colok nih misalnya yang 60 cm. Itu suaranya bisa beda gitu. Kayak disuntik gitu. Iya, kayak disuntik. Kayak disuntik gitu ya. Ya, kalau misalnya nanti mau nyoba boleh dah kontak Regen ya. Boleh. Ya, betul. Berarti kalau yang itu produknya berarti USB-A ya. USB-A, betul. USB-A ya, USB-A male ke female. Betul, gitu ya, betul. Benar ya. Lama-kelamaan memang orang itu mencari lebih dan lebih ya. Iya, betul. Jadi walaupun dengan head unit yang mungkin yang kurang bagus atau USB plug yang kurang bagus, itu bisa improve. Improve dengan suntikan dari kabel USB yang nanotech ini gitu ya. Nah, untuk price-nya berapa sih? Ini per meter 4 juta.
Per meternya 4 juta. Per meternya 4 juta. Oke, kalau yang 60 cm 60 cm itu 3 juta. 3 juta. Oke, jadi kalian bisa dapatkan tuh 3 juta. Ya pastinya bisa dites dulu ya. Iya, Perubahan. Dan mesti tes dulu. Iya, pastinya lah ya. Itu sebelum dan sesudahnya kita bisa benar-benar rasakan gitu ya. Betul. Oke, siap, Bo. Jadi line up-nya untuk kabel terbaru RCA dan USB seperti itu. Kalau yang itu kabel apa tuh? Ini untuk memudahkan ngetes aja sih. Jadi ini masuk ke lighter. Ini kan 12 volt, ini langsung pasang gitu kan. Stok gitu. Tapi memang harusnya instalasinya seperti ini atau sebenarnya Astrumnya bisa ambil dari ACC atau nggak bisa dari 12 volt fuse block. Fuse block juga bisa, betul. Langsung oke. Kalau ini langsung dari lighter ya. Ini dari lighter. Apa mempengaruhi atau enggak? Ada tapi nggak banyak kok. Nggak banyak. Betul. Berarti ya menarik sih. Nanti berarti kita coba pakai ini. Iya, boleh. Ya? Boleh. Oke. Jadi untuk line up yang sekarang mungkin itu dulu. Nanti kita ada part 2. Kita akan bahas juga untuk kabel listrikan, ya. Listrikan, ada kabel strobe dan ada fuse juga ya. Kita akan bahas lagi dengan kontenden dari Nanotech. Jadi bagi kalian nih, nah ini udah available semua di Mega Audio Jakarta. Pastinya kalian bisa coba dulu, datang untuk coba dulu karena barang-barang seperti ini pastinya ini kan barang-barang yang sebenarnya nggak kelihatan gitu ya, yang hidden tapi sangat-sangat mempengaruhi suara gitu ya. Jadi makin lama pecinta audio tuh makin sadar gitu akan pentingnya barang-barang seperti ini gitu ya. Justru sekarang pecinta audionya nuntutnya udah tinggi kok, Regen. Jadi kita mesti provide barang yang lebih bagus lagi, lebih bagus, bener nggak? Semuanya juga berkembang ya, masing-masing pasti dari knowledge dari penikmatnya dan juga dari brand-brand semua juga mengembangkan teknologi mereka masing-masing gitu ya. Jadi pastinya ya yang balik lagi ya semua menyangkut pada suara gitu ya. Iya, betul. Jadi paling itu aja. Thank you thank you. Untuk kali ini kita akan ketemu di next video. Jangan lupa komen, subscribe dan juga like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian. Gue Regen dan aku Tenten. Thank you. Terima kasih. Yo.